Halo Sobat Nata semua, kembali lagi di Nata Project, dan kita kali ini akan review Nata Kuarasan. Sebelum aku ceritain dan tunjukin hasil jadinya, pertama aku akan jelasin dulu bagaimana kondisi sebelum kita lakukan pekerjaan ini. Siapkan dulu camilanmu dan minumanmu dan kita akan masuk ke pembahasannya. Proyek ini kita kerjakan kurang lebih selama 4 bulan lebih, 7 hari. Tepatnya kita mulai di tanggal 29 Agustus 2022 dan berakhir di tanggal 5 Januari 2023. Dulu kondisinya masih seperti ini sobat, masih dalam bentuk lahan terbuka yang banyak rumput liarnya dan tanaman liarnya. Di lahan ini klien kami menginginkan untuk dibuatkan ruang makan, dapur, tempat cuci jemur, dan ada taman belakang. Selanjutnya aku akan bahas bagaimana hasil desainnya. Untuk hasil desainnya kira-kira seperti ini sobat. Untuk plafonnya kita gunakan plafon PVC dengan motif kayu. Lalu untuk cat dindingnya menggunakan cat warna abu-abu, serta pintu menuju ke taman belakang yang ada di depan itu dan pintu geser yang menuju ke laundry room kita gunakan pintu kaca dengan kusen aluminium. Untuk lantainya menggunakan lantai vinil. Lalu untuk penerangan lampu kita gunakan bentuk lampu dengan menggunakan bahan rotan. Selanjutnya adalah ruang cuci dan jemur. Di sini atapnya menggunakan atap jenis akrilik supaya cahaya matahari dapat masuk. Untuk mengeringkan baju yang dijemur di ruang tersebut. Untuk akses ke ruang makan menggunakan pintu geser dengan kusen aluminium dan kaca. Di situ juga terdapat roster dan akses menuju ke taman belakang. Roster itu berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam supaya baju yang dijemur di situ lebih cepat kering. Selain itu, di situ juga tergantung tempat jemur yang dapat dilipat yang nanti akan aku praktekin di bagian hasil jadinya nanti. Berikutnya adalah area taman belakang. Di sini untuk alasnya menggunakan rumput sintetis. Untuk menambah kesan segarnya, di situ juga ada taman dengan ditambahin batu koral di situ supaya tidak monoton. Untuk dindingnya kita gunakan model kamprot seperti plesteran begitu. Dan untuk bagian sebelah sana kita belikan tali air supaya tidak monoton, bentuknya polos-polos saja. Selanjutnya aku akan jelasin untuk hasil jadinya seperti apa. Untuk dinding tempat wudhunya menggunakan granit dengan motif marmer, serta untuk alasnya menggunakan granit dengan motif titik-titik. Memang untuk area wudhu ini, untuk dinding keramiknya memang tidak sampai ke plafon. Untuk kamar mandinya menggunakan motif keramik yang sama seperti tempat wudhu tadi, namun bedanya kali ini adalah untuk dindingnya ditutup dengan keramik granit full sampai ke plafon, dengan ditambah tempat untuk sabun dan sampo di dinding tersebut. Dulu area ini adalah dapur, namun sekarang dijadikan sebagai kamar. Untuk hasilnya seperti ini sobat, kurang lebih mirip bukan dengan desain sebelumnya. Di ruang utamanya ini ada beberapa yang diubah, yaitu untuk alasnya menggunakan lantai granit dengan motif marmer, serta untuk dindingnya menggunakan cat dengan warna putih. Di bagian pojok sana ada meja beton yang difungsikan untuk dapur yang sudah dilengkapi dengan wastafel dan kompor induksi. Untuk ruang utamanya kita menggunakan plafon PVC yang motif kayu dengan hiasin lampu dengan bahan dari rotan. Karena bahan plafonnya sangat glossy, maka pantulan yang ada di bawah dapat terlihat di plafon sana. Selanjutnya adalah ruang cuci jemur. Di sini untuk hasil jadinya sangat mirip sekali bukan dengan desainnya sebelumnya. Untuk lantainya menggunakan keramik dengan motif kayu, serta untuk atapnya menggunakan jenis akrilik supaya sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Di situ juga ada tempat jemur lipat yang nanti akan aku tunjukkan gimana cara ngelipatnya dan gimana cara bukanya. Di situ ada akses menuju ke area belakang dan di sebelahnya ada roster yang dicat merah. Roster ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam supaya baju dapat cepat kering di area jemur tersebut karena terkena angin dari luar. Kak, sekarang tutup lagi, Kak, sekarang tutup lagi, Kak, sekarang tutup lagi. Bagian selanjutnya adalah taman belakang. Di sini alasnya menggunakan rumput sintetis dan di sebelahnya terdapat batu koral, dan di sebelahnya lagi di dekat tembok itu ada taman yang saat ini masih belum ditanami. Ya, ada beberapa pot yang ada di situ untuk menghijaukan bagian tersebut. Untuk tembok yang ada tamannya tersebut, untuk temboknya menggunakan model kamprot yang seperti plesteran lalu dicat abu-abu gelap, lalu diberi tali air untuk pemanis supaya bentuknya memang tidak polos-polos saja. Lalu di bagian lainnya hanya dicat biasa dengan warna abu-abu
Lalu ada bagian yang diberi tali air dengan cat putih serta diberi lampu taman. Untuk atap ruang utamanya menggunakan genteng metal roof dengan dilapis aluminium foil supaya panas dari luar tidak masuk ke dalam ruangan, dan rangka yang digunakan adalah rangka baja ringan. Oke, begitu aja review dari aku. Nantikan proyek Nata berikutnya di kotamu.